Jumpa lagi dengan channel saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya ziarah ke makam Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana. Makam ini berada di Pasar, tepatnya di daerah Katetang, Kewanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Begitu datang di pasar kita parkir dan terdapat sebuah masjid yang besar, yaitu Masjid Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana. Syekh Zainal Abidin, beliau adalah dari keturunan jalur ibu, merupakan keturunan dari Sunan Giri, dan kalau dari ayahnya merupakan cucu kanjeng Sunan Derajat. Jadi beliau punya keturunan dari jalur Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ampel, dan sampai ke luhurnya sampai menyambung ke Rasulullah. Dalam sejarah kuno, Syekh Zainal Abidin pernah diangkat menjadi Senopati Mataram dan diminta untuk bantuannya untuk melawan pemberontakan Belambangan oleh Sunan Amangkurat Mataram. Saat itu Syekh Zainal Abidin membawa sepupunya yang bernama Kiai Wongso, dan perangnya juga nggak begitu lama karena kesaktiannya beliau berdua ini, sehingga berhasil mengatasinya dengan mudah pemberontakan Belambangan tersebut. Atas keberhasilan berperang tersebut, maka Pangeran Syekh Zainal Abidin diberi gelar Pangeran Purnajiwa atau Purnajaya oleh Sultan Mataram Amangkurat, dan kepada Kiai Wongso digelari Pangeran Macan Wulung. Pangeran Macan Wulung ini pada waktu dulu terkenal sebagai orang yang sakti merdaguna atau di daerah Sumenep, yang merupakan Adipati Sumenep yang terkenal, yaitu Pangeran Macan Wulung. Setelah mendapat gelar pangeran, namun Pangeran Purnajiwa mengundurkan diri karena beliau tidak suka terhadap duniawi. Dia lebih baik menyebarkan agama Islam, berdakwah ke daerah-daerah, terutama ke daerah Pasuruan, dan setelah dari Pasuruan dia menyeberang ke Pulau Madura. Menurut cerita, di dalam perjalanan menyeberang ke Pulau Madura, beliau dibantu oleh ikan mondung atau ikan hiu. Nah, dan beliau oleh ikan hiu itu memberikan badannya untuk ditunggangi oleh beliau, dan beliau naik di atas ikan mondung tersebut dan mendarat di daerah Wanyar, Bangkalan. Dan di daerah pesisir ini terdapat sebuah sumur peninggalan beliau. Sumur tersebut konon bekas menancapkan tongkat beliau dan diangkat menjadi sumur, sampai sekarang masih ada. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam dan berdakwah di daerah Wanyar. Dan menurut sejarah, beliau bertapa di dalam sebuah pohon cendana yang cukup lama sehingga keluarlah wangi dari badan beliau, dan kemudian keluar dari pohon cendana tersebut, dan beliau mendapat sebutan dengan sebutan Pangeran Cendana. Jadi istilah Pangeran Cendana di sini dari asal bertapanya beliau dari pohon cendana tersebut. Demikian dan terima kasih. Semoga sejarah singkat ini menjadi pengetahuan tentang bagaimana Pangeran Cendana ini. Ini Syekh Zainal Abidin ini sejarahnya sepintas, sejarahnya bagaimana beliau? Ya dulu itu ya disuruh bimbing sama Ki Rahmatullah Sunan Ampel ke Tanah Madura. Ya dilaksanakan dengan bakudu itu. Nah, dulu tidak ada tempatan, ya tidak ada mobil, tidak ada. Nah, ini ada di pinggirnya laut itu ada ikan besar itu ikut ini. Naik ikan berarti ke sini. Ikan ya. Oh, makanya keturunan Sunan Cendana itu dilarang untuk makan ikan. Iya benar ya. Kalau benar. makan ikan itu gatel-gatel ya. Iya, wah, belang putih itu. Turunnya itu, ya. Waalaikumsalam.
hati-hati.